Jadi mempertanyakan gitu, uang kita ini dipergunakan sebegitu besarnya untuk MBG dan dikorupsi, dimaling dengan yang melakukan itu adalah ketua-ketuanya gitu, 3 orang kepala-kepalanya gitu. Ditangkap, uang kita diambil ke sana dengan budget yang sebegitu besar setiap hari, tapi tiba-tiba pemerintah mengatakan kita terpaksa harus menaikkan BBM, kita lagi yang menanggung. Jadi kita harus seperti subsidi silang untuk korupsi mereka yang menjalankan proyek ini gitu. Nah, ini yang sebenarnya menyakiti hati rakyat gitu. Sistem presidensial adalah di presiden. Begitu juga inti permasalahan ada di presiden. Bagi saya ada 3 masalah dalam pemerintahan Presiden Prabowo, yaitu Prabowo dalam bidang ekonomi, Prabowo dalam bidang politik, Prabowo dalam bidang hukum. Ketiga-tiganya bermasalah. Oleh karena itu bagaimana memperbaiki 3 masalah seorang Prabowo ini? Dengarkan 5 tuntutan mahasiswa Jumat kemarin. Perbaiki dan evaluasi sebesar-besarnya. Tanpa itu semua hanya akan omon-omon, kita akan berputar-putar, kegelisahan orang makin besar, dan suatu waktu itu hanya akan membuat Pak Prabowo kecewa kepada dirinya sendiri. Oke, baik. Kalau hanya terima kasih itu kalau kita habis scan QRIS, Pak, itu ada terima kasih otomatis. Presiden itu tidak dipilih oleh rakyat dengan ekspektasi bahwa beliau tuh akan berterima kasih saja ketika dikritik gitu. Apa sih yang rakyat inginkan? Rakyat tuh inginnya ketika ada sesuatu hal yang disampaikan oleh mereka, ada hal yang, Pak, Anda mungkin salah, Pak, kita tidak ingin seperti ini. Dijawab dong oleh Presiden gitu. Harapan rakyat itu seperti itu. Apa versimu, Pak Presiden? Maka Presiden menjelaskan ini begini, ini begini. Untuk isu ini begini. Bukan ada isu diterima, oh terima kasih loh. Ini dipilih 58% yang dibanggakan dari dulu, tapi ketika rakyatnya itu punya pertanyaan, punya aspirasi, hanya terima kasih, tidak ada output gitu. Kalau hanya terima kasih itu kalau kita habis scan QRIS, Pak, itu ada terima kasih otomatisnya. Berseliweran video-video demo yang mendukung supaya MBG dilanjutkan. Jangan kalian pikir mereka demo itu karena mereka peduli dengan anak-anak kita, dengan masa depan anak-anak kita, atau investasi untuk Indonesia Emas. No, tidak. Mereka nggak peduli dengan anak-anak kita. Mereka hanya peduli dengan pekerjaan mereka sendiri. Mereka hanya peduli dengan keamanan ekonomi mereka sendiri. Oke? Jadi jangan kalian pikir mereka itu demo-demo MBG atau ingin melanjutkan MBG itu karena mereka peduli sama anak-anak kita. No, mereka tahu kalau di dapur itu banyak sekali sisa makanan yang terbuang. Mereka tahu masifnya korupsi yang ada di program ini, tapi mereka nggak peduli karena bagi mereka yang turun ke jalanan itu, yang penting mereka dapat pekerjaan, mereka bisa makan. Ya, jadi anak-anak nggak ada yang kelaparan di sini, anak-anak nggak ada yang menangis, nggak ada yang teriak-teriak. Justru orang yang berkepentingan dengan urusan finansialnya mereka sendiri. Mereka itu sebenarnya juga kasihan dalam posisi yang dilematis. Karena kalau nggak ikut demo ke jalanan dianggap mengundurkan diri. Kalau nggak kompak ikut demo ke jalanan, mereka akan kehilangan pekerjaannya. Ikut demo lah, malu nggak malu mereka ikut demo. Sebenarnya masalahnya di sini bukan perihal MBG diteruskan atau tidak, tapi masalahnya adalah sangat sulitnya mencari pekerjaan di negara ini sehingga pekerjaan seperti itu pun, jadi tukang cuci ompreng pun mereka lakukan. Disuruh demo pun mereka lakukan. Kasihan sebenarnya mereka-mereka ini. Jadi jangan dibully. Mereka itu adalah korban dari sistem yang terpaksa menjilat pembuat sistem itu sendiri untuk mengamankan kelangsungan hidup mereka. Ya, jadi di Blitar hari ini ada demo untuk melanjutkan MBG. Itu bukan berarti mereka peduli sama anak-anak kita, sama program untuk Indonesia Emas itu. No, ya, nonsense. Mereka hanya peduli untuk gaji bulanan mereka. Ya kan, kasihan kadung kredit terus ternyata nggak digaji, MBG tutup dan lain-lain. Sebenarnya mereka juga dalam keadaan yang sulit karena kalau nggak ikut turun ke jalan, nggak ikut demo juga akan dipecat, dianggap mengundurkan diri. Jadi ya wes izin raisin ya, maju mundur kena sih mereka itu, korban daripada sistem, korban daripada kebobrokan negara, korban daripada sulitnya ekonomi di negara ini ya. Jadi sebenarnya sama-sama korban. Oke? Ya, menakui lah. Rakyat tidak butuh MBG. Rakyat butuh kesehatan yang gratis. Seorang ibu-ibu ini turut serta bersama seribuan mahasiswa di kota Cirebon untuk melakukan unjuk rasa pada Senin sore. Bahkan ia terus berteriak lantang kecewa terhadap pemerintahan Presiden Prabowo. Bahkan ia menilai dengan tegas menolak program MBG, bahkan ingin segera program MBG tersebut segera dibubarkan dan harus mementingkan pendidikan gratis dan kesehatan gratis daripada MBG.
Ia menilai kaum emak-emak lah yang lebih paham akan gizi anaknya, bukan program MBG yang kerap menimbulkan kasus keracunan. Pak Prabowo, semenjak MBG tidak beroperasi selama libur anak sekolah, harga di pasar stabil. Harga telur, terutama harga telur sama ayam. Ngerti sekarang, harga telur yang dari 60.000 sekarang jadi 45.000, Pak. Harga ayam juga ikut turun, harga sayuran semua ikut turun. Nah, jadi pengaruhnya banyak banget, Pak Presiden. Sekarang ibu-ibu bisa senang belanja di pasar karena harga sudah stabil. Nah, jadi untuk ini Pak Prabowo, kami mohon untuk selamanya lah stop MBG ini biar sejahtera makmur. Biar harga sandang pangan murah. Oke Pak, siap. MBG di stop untuk sementara waktu. Ada nggak anak sekolah yang nangis kelaparan? Ada nggak anak-anak balita yang nangis kelaparan? Sebelum ada MBG, semua anak-anak gemuk bergizi sehat. Tengok tuh anakku, nggak makan MBG aja sehat. Nih. Nah, nih, lihat ini. Nih, nggak makan MBG sehat anakku. Cuma apa sayurnya? Telur. Lebih dari telur bisa aku kasih sama anakku. Nggak usah. Sok banyak protes ya. Gara-gara makanan MBG anak jadi bergizi. Dari dulu nggak ada MBG, anak-anak cerdas, pintar semua. Nggak ada yang menjerit-jerit. Ngerti nggak? Siapa sekarang yang menjerit? Mau tahu nggak? Siapa? Hah? Pemilik dapur MBG beserta rombongannya sekarang menjerit. Karena apa? Dia udah punya mimpi 5 tahun. MBG, makanan bergizi gratis. Wow, Pajero berjejer 4 dikasih motor. Mari kita berdoa sama-sama. Mudah-mudahan MBG ini di stop selamanya. Karena apa? Di sini banyak maksiat. Maksiatnya apa? Sarang korupsi. 1. 2. Makanan beracun. 3. Bikin rakyat Indonesia semakin menumpuk utang di luar negeri. Belum balik modal, mitra SPPG tolak penghentian MBG saat libur sekolah. Ampun teuing maneh. Geus puguh libur sakola na. Ayeuna MBG kudu dilanjut ulah dieureunnan ulah di libur. Enggeus saat di sakola dek saha nu ngalebokna eta eta MBG dek saha nu ngalebokna. Di sakola na ge eueuh sasaha. Boro-boro barudak sakola guruna ge areuweuh. Laleur ge areuweuh. Dek saha nu ngalebokna lamun ayeuna MBG dituluykeun keur libur sakola. Cing atuh mikir maneh teh keun bae atuh cek peribasana ayeuna peda can balik modal keun bae atuh engke ge geus baju sakola sabatae dipaju deui MBG mah nah ari maneh meuni kasieun-kasieun teuing asa kacidat-cidat teuing cing atuh mikir ayeuna lamun di sakola barudak libur sakola terus MBG maju terus masak terus diantarkeun ka sakola dek saha nu ngalebokna lamun teh mah cenah ayeuna keke libur sakola kudu aya MBG terus ayeuna MBG diaturkeun ka sakola terus barudak libur sakola nah barudak kudu nyokotan ayeuna unggah poe keur libur sakola kudu nyokotan ka sakola MBG leuheung mun MBG na teh alus jerona dahareunana ngeunah bener-bener nah najan dahareunana nu teu ngeunah buah-buah butut buah ayeuna buah model ayeuna buah apel anu budug anu petot anu leutik anu teu ngeunah eueuh rasana terus ayeuna pasakanana basi teu ngeunah leuheung lamun alus najan kitu mah ayeuna dahareunana terus ayeuna budak ti imah teh ka sakola teh kudu diongkosan ayeuna lamun mau kendaraan sorangan kudu di bensinan lamun teu boga kendaraan sorangan ayeuna ngongkos ka sakola anu jauh mah leuheung anu gigireun sakola teu kudu ngongkos rek init ka sakola sakadar keur nyokot MBG sakitu budak ayeuna PP ka sakola jeung ka imah ceuk peribasana model ayeuna kana maksim 20.000 PP ayeuna daripada nyokot MBG anu teu sabaraha teu 10.000 acan ka sakola
kudu ngaluarkeun ongkos 20.000 keheuanan urang mah kajian moal dicokot eta budak MBG ka sakola. Ayeuna buktina kamari-kamari we ayeuna kelas 3 keur ujian terus kelas 1 jeung kelas 2 SMP nya libur da kelas 3 keur ujian. Ieu terus ayeuna di pengumuman dina grup teh harap diambil kelas 7 dan kelas 8 diambil MBG ke sekolah jam sekian. Najan budak urang mah itu bade dicanak MBG leung mun alus jerona najan teu ngeunam baiklah moal dibawa tuh kan budak kitu tungtuna mah. Terus ayeuna libur sakola 2 minggu MBG kudu dituluykeun budak kudu PP 2 minggu bolak-balik ka sakola ngaluarkeun ongkos 20.000 keheulanan. Punten Pak, saya mah menolak wios dari pasien MBG jadi gue pek bae dituluykeun kan budak urang mah moal dicokot jangan nanaon daripada ngaluarkeun ongkos 20.000 MBG moal 10.000 kajian teu ngadahar MBG.